Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, Suci. Oke, boleh dimulai ya, Kak? Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah pada makan belum? Aku alhamdulillah baik. Kalau Kakak gimana? Aku alhamdulillah baik juga. Oke, kalian malam minggunya kali ini bareng tim BK dulu ya. Iya, gak apa-apa. Makasih ya udah mau malam mingguan bareng tim BK. Oke, sebelum kita mulai ke acaranya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Nah, di kelas edukasi kali ini, kalian udah tahu kan kita bakal membahas tentang apa? Karena udah posternya udah disebar juga kan di IG sama di grup WhatsApp juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Menarik banget kan? Ini cocok banget gak sih buat kalian yang sering mager belajar, yang bikin tugasnya itu suka mepet-mepet nih. Udah mau deadline baru dibikin. Sama kayak aku. Jadi ini cocok banget buat kita untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi kalian jangan keluar dulu ya, simak terus sampai materinya habis. Sampai Zoom-nya berakhir, jangan sampai materinya habis. Oke, jadi sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kalian sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, namaku Suci Rodatul Kalbi, biasa dipanggil Suci. Rumahku di Padang dan sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Padang. Ada yang dari Padang nggak? Nggak ada ya. Oh iya, kita juga bisa jadi teman online loh. Teman-teman bisa follow aku di Instagram, yaitu suci_kalbi. Terima kasih. Di sini aku sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Jadi nanti itu ada sesi pertama, yaitu penyampaian materi oleh kakak narasumber kita, yaitu Kak Fatma. Dan sesi kedua yaitu akan ada sesi tanya-jawab dengan Kak Ifah. Dan sesi ketiga ada dokumentasi, selanjutnya yaitu penutup. Baik, kita langsung masuk sesi pertama aja ya, penyampaian materi. Sebelumnya aku mau sapa Kak Fatma dulu nih. Kak Fatmanya udah hadir belum? Udah hadir nih, Kak. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Fatma udah ready belum menyampaikan materinya? Insya Allah udah. Oke, jadi karena Kak Fatmanya udah ready, maka teman-teman udah boleh nih mempersiapkan catatan dan penanya, karena setajam-tajamnya ingatan manusia, lebih tajam ujung pena. Yuk langsung aja yuk ke materinya. Kepada Kak Fatma dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, makasih ya buat Kak Suci dan tim BK Ambi yang sudah mempersilahkan aku buat mengisi materi pada malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Aliza Fatma Urbaningrum. Kalian bisa panggil aku Fatma. Di sini aku mau sharing-sharing nih tentang apa itu motivasi beserta kawan-kawannya. Oh iya, mohon maaf ya, aku nggak bisa on cam karena kamera laptop aku rusak. Oke. Nah,
Kalau menurut teman-teman sendiri, motivasi itu apa sih? Boleh dong on mikrofonnya buat ngasih tahu menurut kalian motivasi itu apa? Menurut saya pribadi, motivasi itu adalah sesuatu yang bisa membangun mood kita menjadi lebih baik dan membuat semangat kita untuk menjalani hidup yang lebih baik untuk hari esoknya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya tentang apa itu motivasi? Oke deh, kita next aja ya. Nah, motivasi itu bisa berupa dorongan. Dorongannya seperti apa, Kak? Yang dorongan yang membuat keinginan kita untuk melakukan sesuatu bisa dari dalam diri maupun luar diri. Bisa juga berupa ketekunan, yaitu tingkah laku yang bertujuan supaya bisa mencapai target keinginan belajar kalian. Lalu ada dukungan. Dukungan yang seperti apa? Dukungan dari orang tua yang menginginkan kalian agar kalian dapat meraih kampus impian kalian misalnya. Lalu ada arah, yaitu merupakan sesuatu yang bisa mengarahkan dan membuat tujuan kalian tercapai. Nah, ini ada motivasi menurut para ahli, menurut Bapak Morgan dan kawan-kawan nih, pada tahun 1986 mendefinisikan motivasi sebagai kekuatan yang menggerakkan dan mendorong terjadinya perilaku yang diarahkan pada tujuan tertentu. Lalu ada menurut Egan dan Kauchak pada tahun 1997 mendefinisikan motivasi sebagai kekuatan yang memberi energi, menjaga kelangsungannya, dan mengarahkan perilaku terhadap tujuan. Lalu ada menurut Winkle pada tahun 1996 mendefinisikan motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat tertentu. Lalu ada teori motivasi menurut Abraham Maslow nih, yaitu hierarki kebutuhan. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai yang paling rendah atau dasar disebut juga fisiologis, sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, ini ada piramidanya menurut Bapak Abraham Maslow nih. Di saat kebutuhan dasar fisiologis terpenuhi, maka kita akan selalu ingin rasa aman akan ancaman dan keselamatan. Setelah itu, kita butuh hubungan sosial seperti hubungan keluarga, hubungan teman, dan hubungan dengan orang terkasih untuk menambah relasi kita. Lalu setelah terpenuhi, ada harga diri soal dihormati orang lain. Kemudian, kita akan mencapai tujuan kebutuhan yang paling inti atau paling puncak, yaitu aktualisasi diri yang menjadi titik kepuasan dari diri kita sendiri. Nah, apabila manusia memenuhi kebutuhan di tingkat atas terlebih dahulu, namun tingkat bawah belum terpenuhi, maka manusia akan cenderung kembali kepada kebutuhan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya apa, Kak? Nih, kesimpulan motivasi itu adalah sebuah dorongan yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi ya. Nah, motivasi kalian apa nih kalau boleh tahu untuk mengikuti acara ini? Boleh dong on mikrofonnya. Kalau aku sih Kak, motivasinya biar menambah wawasan gitu. Oh iya, oke. Oke, aku jelasin lagi ya. Jadi motivasi di sini ada beragam. Misalnya ada yang dari motivasi keluarga, kayak dukungan supaya kalian bisa masuk kampus impian kalian, atau misalnya dukungan dari orang terkasih, pacar misalnya. Di kalian kalau belajar dikasih semangat sama pacar, jadi biar makin semangat, tekun belajarnya. Lalu misalnya kalian
bakal kalau masuk universitas bakal dikasih reward berupa uang gitu. Bisa juga. Atau dalam ranah agama, misalnya kalian belajar Al-Quran biar masuk surga, gitu kan bisa juga. Nah, lalu ada fungsi motivasi nih. Yang pertama itu menentukan arah yang ingin dicapai. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini bisa merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Misalnya, kalian belajar giat nih. Nah, kalian punya tempat tujuan soal universitas atau kampus impian kalian. Itu termasuk menentukan arah yang ingin dicapai. Lalu ada menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dikerjakan yang berguna untuk mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, dengan adanya motivasi, kita akan mampu menentukan mana yang sekiranya baik dan sesuai sama keinginan kita, serta yang tidak baik bagi kita. Lalu ada juga menentukan arah perbuatan. Nah, kalau ini udah jelas sih, dengan adanya motivasi, kita akan lebih terarah untuk mencapai tujuan kita. Lalu ada ciri-ciri orang termotivasi. Yang pertama, adanya keinginan berhasil dalam belajar. Itu membuat kita mendapat pengetahuan dan hasil yang maksimal dalam belajar. Lalu yang kedua, ada dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Nah, motivasi membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Misalnya belajar karena kita butuh sama ilmunya. Lalu yang ketiga, ada harapan akan masa depan. Orang-orang yang memiliki motivasi pasti memiliki harapan yang tinggi akan masa depan mereka, supaya mereka mendapat kehidupan yang lebih baik. Nah, yang keempat ada penghargaan dalam belajar. Biasanya nih, orang yang termotivasi ada yang sudah diwanti-wanti sama orang terdekatnya akan mendapat reward jika berhasil dalam usahanya. Ini membuktikan kalau adanya hadiah cukup berpengaruh terhadap motivasi seseorang. Nah, yang terakhir, ada kegiatan yang menarik dalam belajar. Misalnya dalam hal ini ada orang yang suka belajar matematika, pasti akan menganggap kalau belajar matematika itu suatu kegiatan yang menarik. Maka mereka terus-terusan melakukan kegiatan itu karena menurut mereka itu menarik gitu. Lalu ada tujuan motivasi belajar. Yang pertama, bisa membuat diri semakin semangat belajar. Semakin termotivasi kita, maka semangat kita dalam belajar akan ikut naik. Selain itu, motivasi yang terkadang sebagian menganggap hal tersebut hal sepele ya, itu bisa juga loh menambah semangat belajar. Misalnya dengan memberi pujian ke diri sendiri seperti, aku pintar nih, aku berbakat, aku juga hebat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bisa meminimalisir rasa jenuh. Kalau punya motivasi belajar, nggak akan terasa jenuh lagi. Belajar pada akhirnya bisa mengantarkan kita pada titik jenuh atau bosan yang dalam mengikuti pelajaran. Dengan adanya motivasi belajar, rasa jenuh bisa terminimalisir lewat keinginan diri dalam belajar. Kalian bisa menerapkan metode teknik belajar seperti teknik Pomodoro, belajar dengan musik, bahkan membuat rangkuman dengan stabilo. Lalu yang ketiga, membantu menemukan tujuan belajar. Tadi kan motivasi udah dijelasin ya, sebagai arah. Nah, bisa banget membantu kalian buat menemukan tujuan belajar. Motivasi yang disampaikan dengan baik akan membuat diri kalian terpicu untuk mengeksplorasi bakat dan potensi yang ada di dalam diri kalian. Lalu yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Orang yang termotivasi pasti mempunyai sifat optimis. Motivasi mampu memberikan stimulasi positif cara berpikir diri. Motivasi atau penguatan yang tepat akan membuat diri kita jadi lebih visioner dan optimis dalam mewujudkan mimpi. Dan yang terakhir, agar tidak mudah menyerah. Seperti yang kita ketahui bahwa musuh terbesar dalam diri kita adalah rasa takut dan mudah menyerah. Dengan motivasi yang baik, diri kita tidak akan mudah putus asa jika dihadapkan dengan berbagai hal, misalnya pelajaran yang susah, kompetisi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada faktor pendorong motivasi belajar nih.
Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu faktor yang muncul dari dalam diri sendiri berkat motivasi dirinya dengan berkeinginan untuk belajar tanpa suruhan orang lain atau motivasi orang lain. Misalnya, kalian belajar untuk persiapan SBMPTN supaya bisa dapat kampus impian dan membahagiakan orang tua kalian. Lalu ada faktor ekstrinsik, faktor pendorong siswa dalam belajar yang muncul dari bimbingan orang lain atau motivasi yang muncul dari orang lain yang tidak dari diri sendiri, pokoknya ekstrinsik ya. Misalnya, kalian belajar bersama teman dan saling bertukar pikiran. Itu bisa membangkitkan semangat belajar karena ada orang yang bisa diajak diskusi. Lalu, selain faktor pendorong, ada juga nih faktor penghambat motivasi belajar. Yang pertama, ada faktor internal meliputi faktor fisiologis, biologis, dan faktor psikologis. Misalnya, kalian kecelakaan tabrakan motor. Pasti dalam diri kalian tuh malas untuk belajar karena tadi kalian masih merasa sakit, misalnya kakinya masih sakit, jadi buat belajar susah gitu. Lalu faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan lingkungan teman sebaya. Misalnya, kalian di SMP adalah orang yang rajin belajar. Terus pas di SMA, kalian berteman sama orang-orang yang malas belajar, suka bolos, dan lain-lain. Tapi amit-amit ya. Lama-kelamaan, kalian tanpa kalian sadari, lingkungan bakal membentuk sifat kalian menjadi menyesuaikan sama lingkungan yang kalian tempati. Artinya, lambat laun, kalian akan ikut-ikutan teman-teman kalian yang malas belajar itu. Tapi jangan sampai ya. Nah, lalu nih, cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar. Ini bisa banget loh dilakuin untuk kalian bagi kalian yang nggak bisa ngatur waktu belajar karena kebanyakan tugas. Kalian bisa bikin agenda belajar. Belajarnya nggak perlu lama-lama, cukup 30 menit sampai 1 jam aja per hari, asal kalian lakuin secara rutin. Dengan begitu, kalian bakal termotivasi buat belajar karena udah tahu harus mulai dari mana. Agenda belajar akan membantu kita untuk mengatur waktu dan materi apa saja yang harus dipelajari. Dengan demikian, kita akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar kita akan lebih efektif dan efisien. Lalu ada menentukan gaya belajar. Nah, kalian kan kemarin udah sempat tes VAK ya. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan mengetahui gaya belajar kita bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Misalnya, kalian tipe belajar visual gitu. Kalian bisa tuh stabiloin materi-materi yang mau kalian pelajarin untuk mempermudah kalian dalam belajar. Lalu yang ketiga, mencari suasana yang nyaman. Misalnya, kalian orang yang biasa belajar di tempat yang suasananya sepi, kalian bisa belajar di kamar dan minta orang rumah buat nggak mengganggu kalian selama belajar. Atau kalian tipe yang belajar harus ada suara gitu, yang harus berisik. Kalian tuh bisa belajar sambil dengar musik atau belajar di kafe yang banyak pengunjungnya. Yang keempat, cukupkan istirahat. Nah, ini penting banget sih, karena kalau kalian semua kurang istirahat, pasti bakal mengganggu kegiatan belajar kalian. Yang kelima, ada belajar bersama teman. Ini juga bisa dilakuin kalau kalian merasa jenuh dan nggak ada kemajuan dalam belajar. Selain itu, motivasi belajar dari teman juga bisa membantu kita menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya ya. Oke, aku lanjut ya. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Dengan belajar bersama teman, kalian bisa saling bertukar pikiran, bukan tukar jawaban ya. Oke, yang keenam, memanfaatkan media belajar.
Ada laptop, komputer, HP, dan layanan internet yang bisa menunjang aktivitas kalian. Bisa banget nih kalian manfaatin semaksimal mungkin buat belajar kalian. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi belajar. Nah, kalau semua udah dilakuin tapi belum ada kemajuan dalam proses belajar kalian, mungkin kalian perlu evaluasi. Misal agenda belajar kalian yang suka dilewatin. Kalian malah nonton drama Korea pas jadwal belajar kalian. Atau kalian belajar nggak sesuai tempat. Itu pun bisa jadi bahan evaluasi kalian loh. Dengan melakukan evaluasi, diharapkan proses belajar akan menjadi meningkat dan kekurangan ini bisa ditutupi berkat adanya evaluasi. Oke, ada quotes nih dari Roro Nowazoro One Piece. Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha. Jadi, kalau kita nggak ada itikat untuk berusaha, maka nggak ada motivasi yang menghampiri kita, dan dunia bakal berbalik jahat buat kita. Gitu. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mempersilahkan aku untuk menyampaikan sesi sharing pada malam hari ini. Aku kembalikan ke moderator Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Fatma buat materinya. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Amin. Oke, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Mungkin para peserta udah gak sabar nih Kak buat sesi tanya jawabnya. Jadi kita langsung aja ya. Buat teman-teman dipersilahkan 5 penanya, silakan drop pertanyaannya di room chat ya. Oke, Kak Iva udah ready belum? Kak Suci, suaraku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke. Ready banget nih, Kak. Oke, teman-teman dipersilakan buat yang mau nanya, drop pertanyaannya di room chat ya. Ayo, buat teman-teman yang mau nanya, dipersilahkan. Oke, Kak Iva, udah ada pertanyaan nih, Kak.
Oke, apa itu Kak Suci pertanyaannya? Ini pertanyaan dari Rizky Salwa. Pertanyaannya, biar belajar gak bosen karena agak suka sama materinya itu gimana Kak? Udah dipaksa tapi percuma kayak agak masuk soalnya udah agak suka duluan. Gimana nih Kak? Oke, pertanyaannya mantep nih kalau untuk soal belajar ya. Oke, motivasinya. Kalau ditanya, aku pun juga punya apa namanya pelajaran yang nggak aku suka ada gitu. Tapi bagaimana caranya kita untuk menyukai pelajaran tersebut? Itu kita tadi kan udah dijelasin juga ya sama Kak Fatma. Sebelumnya ini aku macet-macet nggak ya? Enggak kok Kak, lancar kok. Oh, nggak lancar. Oke. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelasin juga sama Kak Fatma kalau misalnya gaya belajar itu kan masing-masing berbeda ya. Nah, kalau kalau misalnya diri kita udah mempatenkan atau niat kita udah nggak suka nih misalnya sama fisika atau sama kimia gitu. Wah, udah nggak enak nih gitu belajarnya, cara belajarnya itu kayak udah nggak enak, gurunya nggak enak, cara jelasinnya bikin ngantuk, bikin bosen gitu ya. Mungkin kalau aku bisa saran, teman-teman bisa menuliskan rangkuman dari pelajaran tersebut dengan cara teman-teman sendiri. Misalnya, kalau misalnya teman-teman itu tipenya visual, tadi udah dijelasin juga sama Kak Fatma, bisa pakai stabilo atau bisa ya teman-teman bikin rangkuman yang semenarik mungkin menurut teman-teman. Atau misalnya sekarang kan zaman udah makin canggih ya, bisa kalian bikin PPT atau bikin apa ya poster gitu untuk mata pelajaran itu tersendiri gitu, misalnya kayak di Canva itu bisa. Kalian bisa kreasiin catatan kalian sebagus mungkin untuk memuaskan apa yang akan kalian baca gitu. Jadi kalau misalnya guru kalian tidak memberi penjelasan yang menarik, atau misalnya kalian memang udah gedek duluan nih, udah gedek gitu ya sama pelajaran ini, coba kalian munculkan motivasi dari diri kalian, munculkan semangat belajar kalian, tujuan kalian belajar itu untuk apa. Gitu. Kalau misalnya kalian cuma mikir, oh ya belajar itu ya penting gue lulus SMA, itu nggak akan kecapai teman-teman. Jadi teman-teman harus menanamkan dalam diri teman-teman sendiri, kalau misalnya gue belajar, gue mau lulus dari SMA ini dengan nama yang terbaik untuk mendapatkan universitas yang terbaik, membanggakan orang tua. Itu aja. Motivasi dari teman-teman mungkin itu yang bikin teman-teman apa ya? Tergerak, terdorong gitu untuk mewujudkan cita-cita kalian, untuk mewujudkan cara belajar kalian yang mungkin bisa membanggakan orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Dan apa ya? Kalau misalnya tipe belajar kalian itu audio, nggak suka nulis gitu ya, nggak suka nulis. Kalian bisa nge-record suara kalian sendiri atau kalian rekam suara kalian sendiri dengan intonasi yang menurut kalian tuh menarik. Bisa seperti itu untuk membangkitkan semangat kalian, motivasi kalian dalam belajar. Seperti itu. Gimana? Tadi yang nanya siapa? Rizky Kak. Rizky. Nah, gimana? Gimana tanggapannya? Gimana Rizky? Salwa deh tadi kan nama belakangnya Salwa. Gimana Salwa? Apa udah terjawab? Halo? boleh balas di kolom. Oke, kita lanjut aja deh, Kak. Oke. Oke, sama-sama ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ananditya, yaitu kira-kira apa ya solusi ketika semangat belajar dan motivasi belajar hilang? Kadang ketika udah stuck dengan pelajaran, saya cenderung malah mudah menyerah dan tidak melanjutkan belajar. Mungkin ini udah sedikit terjawab ya Kak sama pertanyaan yang pertama tadi. Tapi mungkin Kak Ifah
ada tambahan sedikit. Oke, mungkin di sini aku ada tambahan sedikit ya. Oke, aku ini tipe orang yang kalau misalnya udah stuck mau belajar apa, udah stres kerja apa namanya tugas tuh numpuk gitu ya. Pelarianku tuh ke makan atau minum kopi gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa cari apa ya, yang bisa naikin mood kalian gitu. Misalnya kayak minum kopi tadi atau makan atau misalnya kalian bisa apa ya, scroll-scroll IG mungkin, tapi jangan keterusan. Jangan keterusan juga scroll IG-nya gitu. Teman-teman nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman udah stuck gitu ya untuk belajar itu, istirahatin dulu. Itu mungkin isyarat untuk otak kalian, isyarat untuk tubuh kalian untuk istirahat gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman udah ngerasa stuck, udah ngerasa, aduh gue mau ngapain lagi gitu ya. Itu teman-teman boleh kok untuk berhenti sejenak, itu boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman udah merasa moodnya lebih baik, itu teman-teman boleh ngelanjutin itu. Gitu. Itu aja Kak Suci. Gimana Gimana nih tadi? Anandintia? Udah cukup terjawab belum? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nih Kak dari Fauziah Reina. Aku mau tanya Kak, aku kan punya teman. Nah, dia tuh suka nyontek tugas aku kayak hampir setiap tugas. Aku ini emang suka ngerjain tugas tepat waktu karena biar gak numpuk. Tapi semenjak teman aku suka nyontek tugas aku jadi males gitu. Kesel sendiri kalau ngerjain tugas capek-capek pasti nanti temanku nyontek. Mohon pendapatnya Kak, terima kasih banyak. Oke, siapa yang nanya tadi Kak? Boleh on mic dulu yang nanya? Fauziah Reina Kak yang nanya. Nah, Fauzia Reina. Mana nih orangnya? Nggak dihukum kok, tenang aja, mana nih orangnya nih. Aku mau nanya nih. Mana Fauzia? Mungkin bisa jawab di Iya, kolom. Kak. Oke. Kamu kan tadi bilang ya, temen kamu nih suka nyontek nih sama kamu. Kamu tipe orang yang tepat waktu. Itu udah bagus banget, motivasi kamu sudah apa ya? Sudah top lah gitu. Nah, cuma satu nih yang aku mau tanya. Kamu bersedia nggak untuk memberi jawaban kamu itu ke teman kamu? Gimana? Gimana Fauzia? Kenapa, Kak? Maaf tadi putus-putus. Jaringan di sini kurang bagus. Oke, jadi gini, aku kan tadi mengapresiasi motivasi belajar kamu karena kamu sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kamu bersedia nggak untuk memberi jawaban kamu ke teman kamu? Gimana, Fauzia? Oke, mungkin gini ya. Oke, karena Fauzia juga nggak ada jawaban, mungkin sinyalnya juga lagi ini. Oke, gini teman-teman. Kalau untuk masalah contek-mencontek, ya gimana ya, kita kayaknya sepanjang 12 tahun aku sekolah pun kayaknya juga ada gitu hal-hal yang melakukan contek-mencontek itu ya. Cuman kita harus membatasi diri kita juga gitu. Maksudnya ya kita memotivasi diri kita, teman yang lain juga harus termotivasi. Mungkin teman-teman bisa bilang kayak ini aku belajar loh, kalian juga harus belajar. Kalau misalnya teman-teman bersedia untuk memberikan jawaban kalian, setidaknya jangan langsung diberikan. Kalian ajarin teman kalian kalau misalnya kalian bersedia untuk belajar bersama, itu salah satu untuk meningkatkan motivasi. Gitu. Gimana Fauzia? Kalau misalnya kamu nggak bersedia, ya kamu juga jangan marah-marah juga gitu. Cuman orang ini mungkin teman kamu ini, Oke, kamu tipe orang yang gak enakan. Oke, gak bisa nolaknya. Oke, kalau gak bisa nolaknya. Jadi gini, mungkin kamu bisa tawarin gini. Kalau kita belajar bareng gimana? Kalau kita cari jawaban bareng gimana? Kayak gitu. Setidaknya dengan kamu bilang seperti itu, kamu udah mendorong dia untuk belajar, untuk mau memulai gitu.
Jadi mungkin kamu bisa di situ untuk mengajaknya belajar bersama. Mungkin ini anak atau mungkin ini teman kamu kurang motivasinya untuk belajar bersama teman. Nah, kira-kira nih Fauzia nih kelas 10 apa kelas 11 nih? Gimana Fauzia, kelas 10 atau kelas 11? Oke, aku anggap umum aja ya. Jadi kalau misalnya kelas 10 aku tahu kondisi kalian, kalian mungkin nggak sempat bertemu dengan teman-teman baru kalian di SMA. Jadi mungkin nggak enak juga gitu ya. Gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba masuk sekolah, kalian ketemu orang dengan yang kalian nggak kasih jawabannya, itu jadi jutek-jutekan, jadi canggung, dan lain-lain gitu. Itu aku paham untuk mengerti perasaan kalian pada saat itu. Cuman kalau misalnya kalian ingin membatasi hak kalian, apa ya, kerja keras kalian, kalian bisa kok untuk mengajaknya belajar bersama gitu. Karena belajar bersama juga merupakan salah satu cara mewujudkan motivasi diri kayak gitu. Gitu Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Iva jawabannya. Nah, sama. Reina udah cukup menjawab belum? Oke, belum ada jawaban Kak. Kita lanjut aja kali ya. Kita anggap udah aja Kak. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Indah Kak. Kak mau nanya, kadang waktu belajar dan buat rangkuman tuh semangat. Waktu mau baca ulang rasanya mager Kak. Padahal lagi nggak capek. Itu gimana nih Kak? Oke. Udah bikin rangkuman secantik mungkin, serapih mungkin, tapi giliran mau baca ulang itu malesnya luar biasa. Iya. Ya, oke. Oke, setidaknya dengan kalian merangkum ulang pelajaran yang kalian yang kalian tulis lah di rangkuman itu, kalian sudah sedikitnya itu sudah membaca materinya gitu. Dan kalau misalnya untuk mewujudkan motivasi supaya bisa memunculkan semangat untuk membaca ulang materinya, mungkin bisa gitu ya mendekati ulangan tuh rata-rata tuh ya, mendekati ulangan baru baca-baca kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam waktu luang kalian bisa mungkin bacanya dengan sambil nyemil, sambil ya menikmati time kalian. Mungkin bisa seperti itu. Gitu. Karena kalau misalnya kalian senggang pun kalian juga punya banyak waktu untuk mengeksplor lebih jauh dari rangkuman kalian. Gitu. Gimana Indah? Baik Kak, paham. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, Kak Suci, gimana Kak Suci? Oke, terima kasih Kak Iva jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Nezar Abdaum. Kak, saya mau bertanya, kenapa ya sekarang saya semakin malas untuk belajar dan sekolah daring? Mungkin ini lebih ke malas untuk daring ya, Kak? Iya, bisa jadi. Tadi siapa Kak yang nanya, Kak? Saya. Oke. Nezar, Kamu Kak. males daring. Males daring kamu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Waduh, tengah-tengah lagi ya, udah semester 2. Kira-kira kamu nanti kalau misalnya nih kelas 12, targetmu apa? Ya, target aku sih materi, terus lolos SNM. Amin, amin. Terus apa lagi untuk kelas 12 targetmu? Terus nilai rapot aku naik. Rata-rata rapot naik. Oke. Sebenarnya aku mau nanya nih. Soalnya kemarin itu Kak, nilai aku itu habis turun. Gitu. Nah, kira-kira kenapa tuh? Menurut kamu kira-kira kenapa tuh nilai kamu bisa turun? Jujur ya, kemarin itu ya gimana ya, pas ada ulangnya itu saya semakin males buat belajar itu. Jenuh banget. Jenuh. Dan semua dengar pelajaran
Oke, oke benar. Karena kamu udah di tengah-tengah kelas 11 jatuhnya udah 1 tahun ya kita di rumah aja gitu ya, nggak keluar-keluar gitu. Dan ya jujur pun saya juga pernah merasa posisinya tuh stres karena di rumah terus tugas makin numpuk jadi males belajar. Apalagi kalau kuliah tuh seminggu tuh ada aja untuk kuisnya, ada aja untuk ujiannya gitu. Jadi tapi males gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau untuk apa namanya memotivasi kamu apalagi ini udah mau UKK ya jatuhnya ya. UKK atau apa sih kalau ya UKK lah pokoknya ujian akhir. Nah, itu mungkin kamu bisa taruh motivasimu atau tujuan kamu untuk lolos SNM. Gitu. Nah, kira-kira kamu SNM nih incerannya mau kemana nih? Kalau aku sih pengennya ke UNER atau UPN. Kemana? UNER atau UPN, Erlangga. Oke, Unair. Oke, itu juga cukup ketat loh ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya untuk memotivasi selama aku sekolah daring, ya ini cukup sulit juga ya. Apalagi untuk manajemen stres, manajemen apa namanya time management juga gitu. Jadi kalau kalau aku pribadi, mungkin aku akan kasih saran. Taruh tujuan kamu, taruh sasaran kamu untuk ke jenjang berikutnya gitu. Jadi kelas 12 itu targetnya itu jangan ditaruh di kelas 12. Mulai dari sekarang kamu taruh target kamu tuh mau ke Unair atau ke UPN gitu. Gitu. Mungkin ditaruh targetnya. Siapa tahu kamu bisa termotivasi atau misalnya kamu meluangkan waktu atau apa ya? Belajar untuk mempelajari soal-soal ujian. Jadi kamu nggak stuck untuk menerima apa ya? Bukannya nggak stuck untuk terpacu hanya SNM gitu, tapi kamu juga punya rasa dorongan untuk belajar di SBM gitu. Gimana? Siapa tadi namanya? Nama saya Nezar. Oh ya, Nezar. Gimana Nezar? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, taruh sasaran kamu paling awal ya. Baik, gitu Kak Suci. Oke, makasih Kak Iva. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rafa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Rafa Labiba ingin bertanya, jika lingkungan rumah sendiri yang tidak memberi dukungan untuk belajar, bagaimana ya Kak? Lingkungan rumah sendiri yang nggak mendukung untuk belajar. Ini maksudnya gimana nih? Apakah berisi karena ada anak kecil atau di rumah kamu juga ikut beberes atau gimana nih? Rafa gimana Rafa? Rafa Labibah tadi ya. Gimana? Apakah kondisi lingkungan rumahnya itu menyangkut dengan kondisi orang tua atau harus menjaga adik kecil atau kamu juga harus beberes rumah atau gimana? Gimana Rafa Labibah tadi ya? Oke. Oke, karena orang tua saya. Oke, mungkin untuk Rafa mungkin bisa nanti ke BK ya. Oke, nanti untuk Rafa mungkin nanti bisa chat salah satu anak BK atau ke saya juga boleh. Gitu ya. Baik. Sama-sama Rafa. Oke, silakan dilanjut Kak Suci. Oke, kita lanjut ya Kak. Ini ada dari Muhammad Erik Cantona. Maaf Kak, saya ingin nanya, cara mengatur jadwal belajar yang benar bagaimana ya Kak? Karena saya merasa masih harus memperbaiki nilai dan juga ranking. Namun saat saya sedang memiliki motivasi yang tinggi, ada aja tugas yang guru berikan, dan itu pun bukannya sedikit, sehingga membutuhkan waktu hampir 1 minggu untuk menyelesaikannya. Berarti ini masalah waktu ya Kak? Oke, time management silakan Kak ya. Iva. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang nanya? Aku lupa namanya. Muhammad Erik, Kak. Erik, oke Erik. Kalau untuk time management, mungkin kalau misalnya
contohnya gini, contoh gini, IPS misalnya ya. Misalnya dari IPS, kamu dikasih tugas nih, misalnya ekonomi. Ekonomi kalau misalnya kelas 11 itu kan udah perhitungan pajak dan sebagainya ya. Terus kalau misalnya kelas 10 ekonomi masih belajar dasar-dasarnya mungkin kurva atau gimana. Nah, misalnya di ekonomi ini kamu disuruh menghitung gitu. Karena ekonomi kan butuh beberapa waktu ya untuk menghitung. Nah, mungkin di situ jadwalnya itu kamu bikin per jam. Kira-kira ekonomi ini selesainya berapa jam ya? Ini kamu targetin berapa jam kamu harus selesai mengerjakan ekonomi itu. Nah, setelah kamu mengerjakan ekonomi itu, kamu ada apa nih? Misalnya kamu mau makan dulu gitu. Kamu jangan lupa kebutuhan pokok kamu untuk apa ya? Tadi seperti yang udah dijelaskan oleh Kak Fatma, kalau misalnya kebutuhan pokok kita dari teorinya Maslow, kalau misalnya kebutuhan pokok tidak terpenuhi, motivasi pun tidak akan berjalan gitu. Jadi kalau misalnya kamu lapar gitu ya, kalau misalnya kamu lapar, ya kamu harus makan dulu. Stop untuk mengerjakan tugas, stop untuk belajar terlebih dahulu, kamu harus makan. Karena kalau misalnya kamu nggak makan, kamu nggak akan kuat untuk mengerjakan tugas atau menerima pelajaran. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk membagi jadwalnya, kamu targetin dulu. Oh iya, 2 jam ke depan aku harus selesai ini tugas gitu. Terus kalau misalnya ada guru yang ngasih tugas tuh seminggu gitu. Contohnya kayak prakarya atau kamu bikin presentasi bareng teman-teman kamu gitu misalnya. Itu kan pasti makan waktu yang 5 hari lah kalau menurutku. Kalau misalnya untuk prakarya misalnya kayak gambar batik tuh ya yang paling sering gitu. Nah, kamu targetin, oh ya aku mungkin 2 jam ke depan aku harus bisa selesai setengahnya nih. Atau enggak paling tidak aku harus bisa selesai gambar kasarnya dulu nih, mewarnainya besok. Gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada tugas lain yang harus dikumpulin hari itu juga, kamu prioritasin lagi. Oh ya, ini tugas yang harus dikumpulin hari ini, aku harus kumpulin hari ini. Terus kalau misalnya kamu untuk jangka panjang tugas kamu misalnya, oh ya hari ini ada pelajaran ini, kira-kira nanti gurunya bakal ngasih tugas ini, atau misalnya kamu udah kebaca nih guru kamu yang sering ngasih tugas yang mana gitu ya. Oh ya pelajaran matematika, misalnya sering banget ngasih tugas, kamu harus kasih jeda 3 jam untuk kamu mengerjakan tugas matematika kalau ada. Kalau nggak ada, kamu bisa ngerjain tugas lain lagi di jam tersebut. Gitu. Gimana, Erik? Iya Kak, paham. Cuma ada saya tugas itu yang tugasnya banyak banget, cuma deadline-nya bener-bener mepet, jadi nggak ada jeda lagi buat yang lain-lain. Pas selesainya juga udah nggak bisa lagi udah buat belajar yang lain. Oke. Kamu kelas 10 apa kelas 11? Kelas 10 Kak. Kelas 10, oke. Biasanya kamu kalau lagi senggang ngapain? Misalnya kayak weekend gini, kamu ngapain? Weekend tadi pagi saya ada latihan OSN Kak. Cuma habis itu sisanya saya ada istirahat, main apa nonton gitu. Oke, main atau nonton, kamu juga OSN. Ya mungkin kalau misalnya untuk OSN bagi waktunya juga cukup sulit, karena saya pernah merasakan itu memang itu agak sulit ya, karena kita dipacu untuk belajar juga, mengerjakan soal-soal OSN juga, atau kamu misalnya mau mengerjakan soal-soal SBM juga, itu harus perlu nanti itu dibagi waktunya seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya, kadang-kadang guru suka gini ya, kalian bisa kok ngerjain tugas lain, kenapa tugas saya nggak bisa dikerjain? Kadang-kadang guru seperti itu kan. Kadang-kadang guru juga nggak tahu masalah atau problem kita dalam membagi waktu kita. Karena kita juga masih muda gitu ya, masih muda yang masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan tugas-tugas tersebut, apalagi sekarang daring gitu ya. Jadi mungkin seperti yang aku bilang tadi, ada sasaran waktunya dan apa ya, kalau misalnya dibilang tugas terus datang, tugas terus menerus gitu ya mengampiri kita, sebenarnya jadi mahasiswa pun juga sama gitu. Nah, kalau misalnya mau dibandingkan antara tugas A dengan OSN atau tugas A dengan pembelajaran diambil atau bagaimana gitu, kamu pilih yang paling prioritas terlebih dahulu gitu. Gimana Erik? Pilih yang paling
prioritas atau yang paling kamu butuhkan. Gitu. Gimana? Iya Kak, makasih Kak. Oke, siap. Sama-sama. Balik ke Suci. Oke, itu udah semua penanya ya Kak, udah 7 penanya ya Udah. Kak. Jadi gimana Oke, mungkin Kak? ada lagi? Mau ditambah atau gimana Kak? Kalau ada lagi nggak apa-apa Kak Suci. Oke Mungkin teman-teman. pertanyaannya hampir sama kali ya Kak Suci ya? Iya. Kira-kira hampir sama bagaimana manajemen waktunya, terus gimana cara ngatasin supaya membangkitkan motivasi gitu, apalagi daring gitu kan ya. Sama aja sih pertanyaannya. Ya mungkin kembali lagi, kalau misalnya teman-teman lagi merasa butuh me time, butuh waktu untuk diri sendiri, it's okay, nggak apa-apa gitu untuk istirahat gitu ya. Terus kalau misalnya udah stuck atau bagaimana, mungkin teman-teman bisa menghibur diri teman-teman sendiri, misalnya kayak main game gitu, tapi jangan keterusan juga, misalnya main game sampai 2 jam atau 3 jam, itu lebih baik untuk merangkum atau belajar untuk ujian, seperti itu teman-teman. Gitu Kak Suci. Oke, sepertinya udah nggak ada yang mau nanya lagi nih Kak. Kita lanjut ke sesi selanjutnya aja ya. Oke, boleh. Terima kasih Kak Suci. Iya, terima kasih Kak Iva. Oke, teman-teman, sesi tanya jawabnya udah ya. Terima kasih banyak buat Kak Iva atas semua jawabannya yang sangat luar biasa, yang juga sangat memberikan kita motivasi, serta tentunya juga memberikan kita pengetahuan yang baru. Gitu ya teman-teman. Jadi sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Apakah dari tim media udah hadir di sini? Oh iya, teman-teman juga udah boleh on cam ya untuk sesi dokumentasinya. Kepada teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam dulu. Oke, udah teman-teman yang lain. Oke, kita langsung aja ya dokumentasinya. Buat slide pertama, jangan kaku-kaku ya gayanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa isi link evaluasinya ya. Ini aku kirim di room chat. Bentar. Oh, kakak-kakak BK-nya boleh kirim linknya di room chat nggak? Soalnya aku nggak bisa nih. Terus, itunya. Makasih Kak Ava. Oke, teman-teman jangan lupa isi link evaluasinya ya. Terus nanti buat kalau ada yang mau curhat, silahkan ke tim BK. Nanti kita ada jadwalnya, jadwal piketnya kok. Teman-teman boleh buat cerita sama tim BK.
Mungkin dari kakak-kakak BK ada mau menambahkan sebelum kita tutup? Oke, mungkin kakak-kakak BK-nya udah cukup semua ya, udah nggak ada tambahan lagi. Jadi langsung kita tutup aja. Kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah hadir, yang udah mau meluangkan waktunya sama tim BK hari ini. Malam minggunya sangat bermanfaat banget kan. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari Kak Iva, dari Kak Fatma juga. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Nah, aku sebagai moderator mohon maaf sama teman-teman apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.